Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, terdiri dari dua anggota, saya sendiri, Titi Haryati, dan Mafatihatul Husnia. Nah, di sini saya sama Mafa akan mempresentasikan hasil jurnal bertema gaya kognitif, metakognitif, dan tipe belajar atau gaya belajar. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Mafa. Baik, Mafa. baik. Untuk judul pertama, kita ke judul scaffolding sesuai gaya belajar sebagai usaha meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Di identitasnya sendiri, ini dibuat oleh Wahyu, tahun terbitnya di 2017, kemudian ini ada link buat mendownload jurnalnya. Kemudian tujuan penelitian ini itu mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis dan proses scaffolding bagi mahasiswa calon guru sesuai gaya belajarnya. Untuk metodenya, desain penelitian menggunakan kualitatif triangulatif. Subjeknya adalah mahasiswa calon guru SD tahun pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana yang berjumlah 24 orang dan sedang mengambil mata kuliah konsep dasar matematika. Teknik untuk pengumpulan datanya itu dengan tes dan wawancara. Kemudian untuk literaturnya ada dua, yaitu kreatif. Kreatif sendiri adalah merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap orang, termasuk dalam berpikir kreatif. Dengan berpikir kreatif, seseorang mampu membuat ide bahkan pemecahan masalah yang baru. Kompetensi ini juga merupakan salah satu kompetensi yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan Indonesia, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian kemampuan berpikir kreatif akan mengarah pada perolehan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu masalah yang meliputi aspek kelancaran, keluasan, dan kebaruan, serta elaborasi atau keterperincian. Kemudian untuk bentar, untuk hasilnya, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kemampuan berpikir kreatif yang berbeda dilihat dari gaya belajarnya. Sebagian besar subjek memiliki kemampuan berpikir kreatif sedang atau 10 mahasiswa, yaitu 41,7%, dan rendah sebanyak 11 mahasiswa dengan presentasi 45,8%. Kemudian masih kurangnya kemampuan berpikir kreatif matematis subjek dikarenakan masih kurangnya kecintaan subjek terhadap matematika. Kedua aspek kemampuan berpikir kreatif yang masih rendah adalah keluasan dan kebaruan. Subjek masih menggunakan metode dan strategi penyelesaian masalah yang sama. Kemudian untuk judul kedua, artikel kedua, yaitu kemampuan komunikasi matematika siswa ditinjau dari perbedaan gaya belajar menurut David Cole. Identitasnya itu ada Ainatul Faktia Widodo Winarso, Budi Manfaat, diciptakan atau dipublikasikan pada tahun 2019. Kemudian ini ada link downloadnya untuk artikelnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran gaya belajar siswa menurut klasifikasi David Cole, untuk mengetahui rata-rata kemampuan komunikasi matematika yang memiliki gaya belajar divergen, asimilator, konverger, dan akomodator, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan komunikasi matematika yang signifikan antara siswa yang memiliki gaya belajar divergen, asimilator, konvergen, dan akomodator. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini dilakukan di MAN 2 Kota Cirebon. Instrumen yang digunakan yaitu Learning Style Inventory atau LSI dan tes kemampuan komunikasi matematika. Jenis penelitiannya sendiri itu adalah studi perbandingan
dengan pendekatan kuantitatif. Ya, untuk literaturnya sendiri ada gaya belajar. Menurut Nasution tahun 2003 bahwa gaya belajar adalah sikap siswa dalam menggunakan impuls-impuls atau dorongan-dorongan dalam proses pembelajaran dan reaksi siswa dalam proses belajar. Gaya belajar itu merupakan perpaduan bagaimana cara atau sikap siswa dalam menerima, memahami, kemudian mengatur dan mengolah informasi yang diterimanya. Kemudian untuk komunikasi matematika, itu sendiri adalah kecakapan siswa dalam menghubungkan pesan-pesan dengan membaca, mendengarkan, bertanya, kemudian mengkomunikasikan serta masalah dan menyajikannya dalam memecahkan masalah tersebut dan mengaitkannya dengan materi matematika. Kemudian untuk matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari setiap jenjang pendidikan. Hampir semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA itu mempelajari matematika. Adapun materi pembelajaran matematika di sekolah terdiri dari konsep-konsep, simbol-simbol, rumus, angka, dan huruf yang masih abstrak dan perlu penjelasan. Kemudian berdasarkan hasil pengolahan data, untuk hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebaran gaya belajar siswa yang termasuk dalam gaya belajar divergen itu 17% siswa, kemudian asimilator ada 27%, kemudian ada konvergen 20% siswa, dan akomodator ada 36% siswa. Dengan menggunakan skala 0 sampai 50, rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa sebesar 28,63. Sedangkan jika dilihat dari setiap sebaran gaya belajarnya, rata-rata kemampuan komunikasi matematika siswa divergen itu adalah 12,80. Siswa asimilator 32,88. Siswa konverger 44,17 dan siswa akomodator 24,27. Jadi berdasarkan hasil analisis dengan uji ANOVA bahwa terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematika siswa yang signifikan antara gaya belajar diverger, asimilator, konverger, dan akomodator dengan taraf signifikan alfanya sama dengan 5%. Kemudian untuk judul artikel ketiga yaitu aktivitas metakognitif siswa SMP dalam pemecahan masalah matematika berdasarkan kemampuan matematika. Untuk identitasnya yaitu dari Ari Joko Pranomo, tahun terbitnya adalah 2007 dan di situ ada link untuk mendownload artikelnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas metakognitif siswa SMP berdasarkan kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah. Metodenya adalah didesain dengan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dikatakan sebagai penelitian eksploratif karena peneliti ini ingin menggali secara mendalam tentang metakognisi subjek yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas metakognisi subjek. Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ya, untuk literaturnya ada 2, pemecahan masalah dan metakognitif. Untuk pemecahan masalah sendiri, Jones dan Rising pada tahun 1973 menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan proses mental yang kompleks yang memerlukan visualisasi, imajinasi, manipulasi, analisis, abstraksi, dan penyatuan ide. Kemudian metakognitif, menurut Flavel tahun 1979, diartikan sebagai kognisi tentang kognisi atau berpikir tentang berpikir. Untuk hal yang sama, Lee dan Baylor tahun 2006 menyebutkan bahwa metakognisi adalah kesadaran terhadap aktivitas kognisi. Dan dalam hal ini kognisi berkaitan
dengan bagaimana seseorang menyadari proses berpikirnya. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil penelitian, subjek berkemampuan matematika tinggi dan sedang dalam pemecahan masalah melakukan kegiatan perencanaan proses berpikirnya, memantau proses berpikirnya, dan mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya dalam setiap tahap pemecahan masalah. Sedangkan subjek berkemampuan matematika rendah dalam pemecahan masalahnya melakukan kegiatan perencanaan proses berpikirnya, memantau proses berpikirnya, dan mengevaluasi proses dan hasil berpikirnya dalam tahap memahami masalah dan tahap melaksanakan rencana penyelesaiannya. Dan dalam tahap memeriksa kembali subjek berkemampuan matematika rendah, hanya melakukan kegiatan mengevaluasi saja. Untuk judul selanjutnya, artikel selanjutnya itu artikel dari artikel internasional yang judulnya The Effect of Type Learning Model Numbered Head Together and Think Per Share. Identitasnya yaitu ditulis oleh Siti Rahayu dan Ayu Ningtyas, dipublikasikan pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar matematika antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Head Hunt Together atau NHT yang pembelajarannya dengan siswa menggunakan Think Pair Share atau TPS pada materi pelajaran lingkaran. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 7 semester 2 SMPN 1 Adi Wulih tahun pelajaran 2017 sampai 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Kemudian untuk literaturnya, yang pertama ada matematika. Matematika itu merupakan salah satu ilmu yang memiliki peran besar dalam kelangsungan hidup. Secara sadar atau tanpa disadari, hampir setiap kali kita menemukan matematika dalam keseharian kehidupan, baik dalam bentuk konsep maupun penerapannya. Dilihat dari peran luar biasa dari matematika, utamanya adalah matematika adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Kemudian literatur yang kedua adalah cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil beranggotakan 4 sampai 6 orang memiliki latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan rata-rata hasil belajar matematika siswa yang belajar melalui model pembelajaran kooperatif NHT itu sebesar 69,75, sedangkan hasil rata-rata siswa yang belajar matematika melalui model pembelajaran TPS adalah sebesar 60,71, sehingga rata-rata selisih keduanya adalah 9,04. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar matematika siswa yang memperoleh pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tipe NHT itu lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar matematika yang memperoleh pembelajaran melalui model pembelajaran konvensional. Kemudian judul artikel kelima, yaitu Student Mathematical Problem Solving Ability Based on Teaching Model Intervention and Cognitive Style. Penulisnya adalah Aulisius Lokason, Darmin Siti Fatimah, dipublikasikan pada tahun 2020. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis efek interaksi model pembelajaran dan gaya kognitif Field Dependent atau FD, Field Independent atau FI, terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika atau KPMM siswa.
serta perbedaan KPMM siswa berdasarkan model pembelajaran dan gaya kognitif. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen semu karena tidak mengelompokkan ulang sampel secara acak, tetapi menggunakan kelas-kelas yang telah dibentuk oleh sekolah yang dijadikan populasi. Untuk literaturnya ada pemecahan masalah. Menurut Foskey dan Kirley tahun 2003, mengatakan bahwa model ideal Bransford adalah model pemecahan masalah yang umum digunakan, terdiri dari mengidentifikasi masalah, mendefinisikan masalah melalui pemikiran, dan memilah informasi yang relevan. Mengeksplorasi solusi dengan melihat alternatif, kemudian ada brainstorming, dan memeriksa sudut pandang yang berbeda. Bertindak berdasarkan strategi dan melihat ke belakang, serta mengevaluasi efek dari aktivitas Anda. Hasil dari penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan gaya kognitif pada siswa MPSA. Dari segi intervensi model pembelajaran, ditemukan perbedaan yang signifikan pada MPSA siswa yang belajar melalui model core RME, model core, dan model konvensional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titik. Baik, selanjutnya judul pertama ini ada kemampuan metakognitif siswa dalam pola bilangan ditinjau dari brain dominance. Nah, di situ ada link untuk download jurnalnya, dan ini tulis oleh Restu Luciana, Latul Murtafiah, dan Firda Oktaviani pada tahun 2020. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan metakognitif siswa SMP dalam menyelesaikan permasalahan pada materi pola bilangan ditinjau dari brain dominance-nya. Metode penelitian yang dipakai itu adalah kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini itu adalah siswa kelas 8C SMP Negeri 13 Madiun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan dari hasil angket, tes, dan wawancara. Next. Ya, di sini ada literatur dan hasil. Literaturnya ada pemecahan masalah dan metakognitif. Pemecahan masalah menurut Johnson dan Racing tahun 1972 menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika itu merupakan proses mental yang kompleks yang memerlukan visualisasi, imajinasi, manipulasi, analisis, abstraksi, dan penyataan ide. Sedangkan metakognitif menurut Flavel tahun 1979, metakognitif itu diartikan sebagai kognisi atau tentang kognisi, berpikiran tentang atau berpikir untuk hal yang sama. Nah, dari hasil penelitian itu, dari 20 subjek yang diberikan angket, ada 65% yang tergolong dalam left brain dominance, dan 35-nya itu tergolong right brain dominance. Nah, subjek yang berkemampuan left brain dominance itu mampu menghitung 3 aspek kemampuan metakognitif, yaitu mengembangkan perencanaan, memonitor pelaksanaan, dan mengevaluasi tindakan. Ya, tingkatan metakognitifnya itu reflective use. Sedangkan untuk subjek yang berkemampuan right brain dominance itu
memenuhi 3 aspek juga kemampuan metakognitif, yaitu mengembangkan perencanaan, memonitor pelaksanaan, dan mengambil tindakan. Dari ketiga aspek yang telah dimunculkan, siswa dengan brain dominance memiliki 3 tingkatan kemampuan metakognitif, aware, use, and strategic use, yang merupakan kemampuan metakognitif dalam belajar matematika. Selanjutnya, judul kedua, ini ada model problem-based learning berbantuan GeoGebran dan model realistic mathematics education terhadap representasi matematis siswa ditinjau dari gaya kognitif. Ada link untuk menu jurnal seperti biasa dan identitas penulisnya. Ada Sofri Rizka Amalia, Dian Purwaningsih, An Nur Ami Widodo, dan Eka Farida Fasa, ditulis pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini sendiri itu untuk menganalisis perbedaan representasi matematis siswa melalui model PBL yang berbantuan dengan aplikasi GeoGebran dengan model realistic mathematics education. Perbedaan representasi matematis siswa melalui model PBL itu berbantuan GeoGebran dengan model RME yang ditinjau dari gaya belajar. Metode penelitian ini sendiri itu kuasi eksperimen, sedangkan desainnya adalah Postbirth Only Control Design. Nah, subjeknya itu siswa kelas 12 SMA Islam Tehuda Bumi Ayu. Dan teknik untuk mengambil sampelnya adalah teknik simple random sampling untuk memperoleh sampelnya. Next, untuk literatur dan hasil. Literaturnya ada gaya belajar dan model pembelajaran. Gaya belajar itu menurut Nasution 2013 adalah sikap siswa yang menggunakan impuls-impuls atau dorongan-dorongan pada proses pembelajaran dan reaksi siswa dalam proses belajar. Sedangkan model pembelajaran menurut Trianto 2015, model pembelajaran itu adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Nah, hasil penelitian ini itu terdapat perbedaan yang signifikan dari representasi matematif melalui model PBL yang dibantu GeoGebran dan model RME. Representasi matematif itu ditinjau dari gaya kognitif berbeda antara FI dan FD. Nah, subjek yang dengan gaya kognitif FI dapat secara bebas dalam menganalisis masalah dengan bantuan GeoGebran atau secara manual dalam bentuk visual atau gambar. Sedangkan subjek yang FD tidak menguasai penggunaan GeoGebran dan hanya menggunakan langkah yang diperoleh dari guru saja. Nah, hal tersebut menyebabkan subjek tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Sedangkan subjek FI lebih berkembang dan meningkatkan kemampuan representasinya saat diterapkan model PBL dengan bantuan ketiga. Untuk judul ketiga ini ada analisis kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar matematika siswa. Ada link dan identitas penulisnya ada David Slamet Setiana dan Riawan Budi Purwoko yang ditulis tahun 2020. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar matematika siswa. Untuk metodenya merupakan penelitian deskriptif dengan bantuan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek yang ada dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 12 pada semester gasal tahun ajaran 2019-2020 di SMA Negeri Gunung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Next, untuk literatur dan hasil penelitian. Literaturnya ada berpikir kritis dan gaya belajar.
Berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Sedangkan gaya belajar itu merupakan perpaduan bagaimana cara atau sikap siswa dalam menerima, memahami, kemudian mengatur dan mengelola informasi. Menurut D. Porter dan Hernaki tahun 1992. Sedangkan hasil penelitiannya adalah kemampuan berpikir kritis subjek pada setiap jenis gaya belajar memiliki tingkatan berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa subjek dengan gaya belajar visual memiliki kemampuan berpikir kritis yang sangat baik dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa sangat baik? Karena karakteristik dari jenis gaya belajar visual itu lebih mampu menginterpretasi objek matematika secara visual sebelum menyelesaikan permasalahan matematikanya. Subjek dengan gaya belajar auditorial atau melalui suara itu memiliki kemampuan berpikir kritisnya pada kriteria cukup. Sedangkan gaya belajar dengan kinestetik memiliki kemampuan berpikir kritis pada kriteria baik. Nah, subjek dengan gaya belajar auditorial dan kinestetik tetap punya potensi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Hanya saja membutuhkan treatment yang berbeda. Next, selanjutnya ini ada judul jurnal yang internasional. Yang pertama itu ada Metacognitive Ability of Junior High School Student in Mathematics Learning During the COVID-19 Pandemic. Ada linknya untuk download jurnalnya, dan penulisnya ini ada Octavia Holly Angeli Marpaung. Terus tahun 2021. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja pendekatan keterampilan metakognitif pada kemampuan siswa sekolah menengah pertama dalam memecah masalah pada matematika secara online karena efek pandemi. Nah, metodenya di sini itu merupakan penelitian yang kuantitatif dengan metode perpustakaan. Nah, penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai bahan tersebut sebagai dokumen, buku, majalah, berita, dan lain sebagainya. Next, literatur dan hasil. Nah, di sini literaturnya ada metakognitif dan matematika. Metakognitif itu menurut Flavel adalah kognisi tentang kondisi atau berpikir tentang berpikir untuk hal yang sama. Sedangkan menurut Lee dan Baylor tahun 2006 menyebutkan bahwa metakognisi adalah kesadaran terhadap aktivitas kognisi. Dalam hal ini, metakognisi berkaitan dengan bagaimana seseorang menyadari proses berpikirnya. Nah, sedangkan matematika itu pada umumnya kan tahu adalah suatu mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan. Nah, hasil penelitiannya adalah keuntungan pembelajaran online ini, subjek dapat mendengarkan materi dari rumah, tidak dibatasi oleh tempat, dan dapat mendengarkan kapan saja dan di mana saja, dan tidak dibatasi transportasi yang lebih murah. Nah, sedangkan kelemahan dari pembelajaran online akibat pandemi ini adalah pengiriman materi atau penyampaian materi yang kadang kurang jelas. Nah, adanya saturasi dan suasana monoton yang menjadi kurangnya interaksi antara siswa dengan guru. Next, untuk judul kedua, untuk jurnal internasional dan jurnal terakhir dari presentasi ini, ada Effect of a Mathematics Cognitive Acceleration Program on Student Achievement and Motivation. Nah, ada identitasnya itu, penulisnya ada Tekuva Finau, David F. Triagus, dan Minheo Won A.L. Chandrasekaran tahun 2018. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk menyajikan efek dari program akselerasi kognitif di kelas matematika tentang prestasi, motivasi, dan pengaturan diri siswa.
Metode yang dipakai itu ada menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, termasuk membuat tes awal dan tes akhir, wawancara, dan observasi yang dilakukan di kelas di pendidikan sekolah Tonga di Inggris. Untuk literatur dan hasilnya, literaturnya itu ada kognitif dan matematika sebagai pelajaran. Nah, kognitifnya ini adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau inteligensi yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama ditunjukkan pada ide-ide dan belajar. Dan hasil dari penelitiannya ini itu efek pada prestasi matematika siswa, sikap, dan tingkat berpikir itu menunjukkan bahwa siswa di sekolah eksperimental membuat keuntungan kognitif atau kemajuan yang signifikan selama 8 bulan intervensi. Nah, sedangkan hasil yang menunjukkan program intervensi itu membantu meningkatkan tingkat berpikir matematis siswa. Nah, dari penelitian ini itu masih harus dilihat apakah kognitif keuntungan yang dibuat oleh kelompok siswa akan diterjemahkan dalam peningkatan akademik kinerja di tahun-tahun sekolah berikutnya. Dari situ akan menjadi subjek penelitian untuk lebih lanjut. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah penyampaian atau salah pengucapan atau ada pun yang kurang jelas, bisa nanti disampaikan. Mafa, tutup Mafa. Baik, sekian dari kelompok kami, dari saya Mufatihatul Husnia dan dari Titik Haryati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.